Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturan. Pada episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Inyoman Putra Tenaya. Sore dok, mohon penjelasan masalah makanan yang bisa menyebabkan Mr. P keras. Apa semua jenis makanan itu dikonsumsi setiap kali makan harus semuanya dikonsumsi atau bagaimana? Mohon info. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Apa kabar? Semoga sehat Pak Nyoman dan semua teman-teman di Bali. Dan nanti buat Anda yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mungkin nanti pertanyaan Anda akan saya jawab. Baik, sebelum saya memulai menjawab pertanyaannya, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem, Yeshua, Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jadi agenda utamanya adalah Mr. P yang keras. Nah, ini agenda pertanyaan Pak Tenaya, Pak Nyoman Tenaya. Jadi gini Pak, Mr. P yang keras itu bukan faktor tunggal. Jadi tidak ada satupun produk alami yang bisa membuat Mr. P keras. Camkan itu. Ini merupakan satu kesatuan. Beda dengan obat. Kalau obat satu faktor tunggal, obat bisa membuat Mr. P keras. Tapi kalau orang harus pakai obat kuat, berarti dia tidak kuat. Dan hati-hati, memang perempuan tampaknya lemah, tapi kadang-kadang laki-laki harus pakai obat kuat melawan perempuan yang lemah. Betul Pak? Betul. Baik, jadi faktor apa saja yang bisa mempengaruhi fungsi Mr. P agar normal? Nah, ada beberapa faktor, minimal saya mau coba bahas 5 ya. Pertama, kesehatan arteri, jadi pembuluh darahnya elastis. Ini dipengaruhi oleh makanan yang kaya akan vitamin C. Ya. Kedua, kebersihan arteri, jadi bukan elastisitas tapi kebersihan kalau ada sumbatan. Ya. Nah, ini dipengaruhi oleh kebiasaan merokok, kemudian makan yang kaya akan gula dan goreng tepung, makanan yang kurang sehat ya, junk food ya. Kemudian yang ketiga ada kualitas darah, dalam arti kekentalan darah. Kalau darahnya kental, maka volume darah yang bisa dipompa ke Mr. P tentu lebih sedikit ya, atau lebih kurang gitu. Dan ini dipengaruhi oleh lagi-lagi pola makan, yaitu gorengan terlalu banyak atau goreng tepung. Maksud saya terlalu banyak itu adalah pagi, siang, malam makannya goreng semua gitu. Kalau mau makan digoreng ya mungkin sehari sekali lah, kalau enggak 2 hari sekali, begitu maksud saya ya. Dan kemudian juga gula, apalagi gula goreng tepung gitu ya, apalagi goreng tepung saus mentega misalnya. Nah gitu. Dan ini menyebabkan kekentalan darah yang menyebabkan transportasi nutrisi nanti terganggu. Nah kemudian yang berikut adalah kualitas nutrisi dalam darah. Ya, kalau darah itu menghantarkan nutrisi dan oksigen sampai ke Mr. P Anda, nah nutrisinya ada nggak nih gitu? Nah, misalnya dari mana? Dari makan buah 2-3 kali sehari, ini Anda kerjain nggak? Nah, kemudian volume darah yang dipompa ke Mr. P. Mr. P itu bisa berdiri tegak ya karena volume darah ke sana kenceng. Nah, sekarang gimana mompaknya? Olahraga nih kata kuncinya. Jadi kalau Anda malas olahraga, tentu Mr. P-nya nggak keras. Nah, ini adalah beberapa faktor yang saya sampaikan tadi membuat Mr. P itu bisa keras secara alami. Jadi bukan faktor tunggal, nggak ada faktor tunggal. Kalau saya misalnya membahas kopi pakai merica, bisa membantu? Bisa, tapi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Kalau saya bilang bawang merah, bawang putih, dan cabai bisa membantu Mr. P agar keras? Bisa, tapi sebagai bagian dari pola hidup sehat, bukan faktor tunggal. Nah, kemudian poin ketiga yang mau saya ingatkan sama Anda adalah proses alamiah selama puluhan tahun hidup Anda itu gimana sekarang? Proses selama puluhan tahun ini, umur Anda berapa nih nonton video ini? Coba Bapak Ibu, coba saya pengen tahu umur Anda berapa tahun? Tolong tulis di komentar. 30, 40, 50, 60 itu selama puluhan tahun itu kualitas hidup Anda seperti apa? Itu mempengaruhi kualitas pembuluh darah Anda, sehingga mempengaruhi kualitas kekerasan ereksi Mr. P Anda. Nah, apa saja yang mempengaruhi itu? Ya, pertama misalnya makanan yang dikonsumsi selama ini seperti apa? Apakah Anda suka makanan yang bersantan, begitu ya? Kemudian Anda suka makan goreng tepung, kemudian Anda malas makan sayur dan buah, kemudian kebiasaan tidak sehat seperti merokok, kemudian Anda jarang berolahraga, kemudian juga mungkin Anda mengkonsumsi obat-obatan karena kondisi Anda saat ini. Misalnya Anda saat ini sudah mengalami hipertensi, kemudian dokter meresepkan Anda obat untuk menurunkan tekanan darah, dan walaupun tidak semua, tapi banyak orang yang bermasalah dengan obat-obatan tekanan darah tinggi. Atau obat-obatan MAH yang Anda konsumsi rutin terus-menerus tapi Anda tidak mau perbaiki akar masalahnya. Atau obat-obatan penyebab kebotakan. Ini bisa membantu, ini bisa menyebabkan
gangguan pada kekerasan atau proses ereksi Mr. P. Nah, kembali pada pertanyaan Pak siapa tadi? Tanaya. Jadi, saya akan fokus dulu pada makanan yang bantu kekerasan ereksinya. Setelah tahu semua faktornya, jadi artinya ntar ketika Anda mulai pengen mengkonsumsinya itu sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah, sekarang keywordnya atau kata kuncinya apa? Walaupun nanti tidak saya sebutkan semua. Kalau saya sebutkan semua nanti videonya kepanjangan. Jadi pertama adalah makanan yang kaya akan vitamin C untuk membantu kesehatan kelenturan pembuluh darah. Nah, apa itu? Ya, buah-buahan yang kaya vitamin C. Kita bicaranya bahan alami, ya, bahan alami. Pertama adalah pepaya, jeruk, jambu biji. Ini saya pilihin yang paling gampang. Pepaya, jeruk, jambu biji. 3 makanan ini gampang diperoleh, vitamin C-nya kaya, dan membantu elastisitas kelenturan arteri. Nah, yang kedua adalah makanan yang kaya akan nutrisi yang meningkatkan namanya oksidanitrit. Nah, tadi kan masalah elastisitasnya. Sekarang makanan yang membantu supaya dia membuka. Nah, supaya membuka, bagian dalam dari dinding pembuluh darah ini harus menghasilkan molekul namanya oksidanitrit. Nah, bahan baku dan atau membantu proses agar oksidanitrit ini dibentuk, apa aja makanannya? Nah, pertama buah-buahan, misalnya semangka, kemudian melon, ya, semangka, melon, kemudian delima. Nah, kemudian herbal. Nah, kalau herbal misalnya jahe hitam, saya fokus nih jahe hitam, kunyit, kemudian ginseng. Contoh. Kemudian ketiga bumbu dapur. Bumbu dapur misalnya bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, kemudian yang poin ketiga soal makanan adalah makanan yang membantu pengenceran darah secara alami. Apa aja itu? Misalnya konsumsi tambahan minyak zaitun atau VCO atau suplementasi omega 3. Nah, sekarang Anda sudah dapat nih kata kunci makanannya. Pepaya, jeruk, jambu biji, kemudian kalau buah-buahan untuk oksidanitrit misalnya tadi semangka dan melon dan delima, kemudian kalau herbal misalnya jahe hitam, kunyit, dan ginseng, kemudian bumbu dapur bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemudian minyak sehat misalnya zaitun, visi omega 3. Jadi ini adalah makanan yang adalah bagian dari sehari-hari pola makan Anda, ya. Jadi misalnya pagi-pagi Anda mau sarapan apa nih? Sarapan bubur kacang hijau ketan hitam. Nah, kemudian sebelum makan sarapan pagi-pagi, misalnya Anda makan pepaya, sekalian membantu kesehatan lambung Anda. Jadi makan pepaya, kemudian makan kacang hijau ketan hitam, boleh pakai santan segar, kemudian nanti Anda ngopi. Nah, misalnya kopinya pakai kopi jahe hitam, misalnya. Nggak promosi, cuma contoh aja. Nanti makan siang, nah nasinya pakai nasi beras merah, kemudian ayamnya tidak digoreng, misalnya ayam bakar pakai bumbu Bali, nah misalnya begitu ya. Ayam pakai bumbu Bali, atau Anda mencoba makan ayam dengan sambal matah misalnya, atau ikan dengan sambal matah, ikannya tidak digoreng. Nah, sambal matahnya ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai. Nah, kemudian nanti misalnya sore harinya ngemilnya kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga bisa membantu produksi oksidanitrit. Maksudnya kacang-kacangan tuh kacang beneran ya, bukan kacang mainan. Oke. Nah, kemudian nanti makan malam misalnya nasi merah lagi, Anda makan malam kemudian nasi merah dengan sate ayam misalnya, dan kemudian nanti ketemu lagi tuh misalnya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Contoh, dan timun misalnya. Itu contohnya. Jadi makannya enak, tidak digoreng, dan tadi makanan pola hidup saya makanan membantu kekerasan ereksi tadi ada di situ. Nah, kemudian tambahkan penggunaan suplementasi makanan multivitamin, multimineral omega 3 setiap hari untuk membantu pengenceran darah secara alami. Multivitamin dan multimineralnya sekali, omega 3-nya misalnya 2 kali sehari. Atau misalnya Anda makan konsumsi multivitamin mineral, nanti pagi minum minyak zaitun, malamnya minum minyak zaitun. Atau misalnya Anda mengkonsumsi kopi pagi hari, ditambahkan itu VCO, kopinya nanti malam hari juga ditambahkan VCO juga boleh. Jadi ini memang adalah bagian dari kehidupan sehat sehari-hari. Sambil Anda rutin berolahraga, sehingga makanan yang sehat tadi transportasinya atau nutrisinya bisa dipompa ke Mr. P-nya. Nah, itu contohnya. Jadi misalnya olahraga, saya selalu kasih yang paling gampang kok. Saya sendiri senang latihan fitness, seminggu tuh bisa 4, 5, bahkan 6 kali seminggu. Tapi untuk memelihara, untuk orang yang susah berolahraga, jalan kaki 6 hari seminggu itu gampang banget. Itu sudah sangat membantu. Nanti ditambah misalnya latihan push up, ya,
dan squat. Squat itu berdiri jongkok, latihan push up dan squat. Kalau belum bisa push up yang lurus, pahanya, kakinya lurus, ya mungkin dengan lutut, bertumpu dengan lutut. Atau kalau belum bisa bertumpu dengan lutut, Anda dengan tembok dulu, nggak apa-apa push up-nya dengan tembok. Misalnya ulangi 10 kali 4, diikuti jongkok berdiri 10 kali 4, 2 kali seminggu untuk membantu Anda untuk start. Ditambah jalan kaki 6 hari seminggu. Boleh. Atau misalnya 3 seri push up dan squat 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, Senin sampai Sabtu jalan kaki. Itu contoh. Jadi dengan demikian Anda bisa berharap punya kondisi Mr. P yang lebih keras secara alami. Demikian Pak Ternaya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman di Bali, salam sehat dari saya. Kalau ada yang dari Bali atau dari daerah mana di Indonesia, tolong di say hello dari saya ya. Salam sehat, Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam dahsyat.